Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ketemu lagi dengan saya Haris di channel YouTube Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Pada kesempatan kali ini ada topik yang akan saya bahas kepada Anda semua, khususnya para penerima bantuan sosial baik PKH ataupun Bansos BPNT. Karena kemarin ada netizen yang bertanya kepada saya terkait Bansos PKH kok mundur terus ya, kira-kira kapan cairnya? Jadi pada topik kesempatan kali ini saya akan coba menjawab terkait hal itu, kira-kira kapan PKH akan cair dan apa benar pencairan PKH itu mundur gitu ya. Maka dari itu, pada video ini nanti silakan Anda simak dengan baik-baik ya. Jangan sampai dipercepat atau di-skip agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tentunya agar tidak menimbulkan kebingungan yang berkelanjutan. Baik keluarga Indonesia, sobat netizen dimanapun Anda berada, silakan Anda simak informasi berikut ini. Baik keluarga Indonesia, sobat netizen dimanapun Anda berada, jadi pada topik kali ini seperti yang tadi saya sampaikan pada awal video, topik pembahasan kita kali ini adalah menanggapi ya terkait pernyataan dan juga pertanyaan dari sobat netizen ya. Jadi dari perwakilan dari Anda semua. Karena ada salah satu netizen yang kemarin sempat berargumen terkait kenapa kok pencairan PKH itu mundur. Lalu kira-kira kapan pencairannya? Jadi langsung saja saya jawab ya pada pertanyaan kali ini. PKH itu cair 4 tahap dalam 1 tahun. Jadi perlu diperhatikan ya, khususnya bagi Anda penerima PKH baru mungkin ya, karena belum mengetahui secara detail kira-kira bagaimana mekanisme pencairan PKH. Jadi PKH itu dalam 1 tahun itu cair 4 tahap ya. Tahap pertama itu dimulai dari bulan Januari, Februari, dan bulan Maret. Jadi tahap pertama itu 3 bulan. Sama dengan tahap kedua juga sama 3 bulan. Kelanjutannya ya, April, Mei, dan Juni. Berikutnya tahap ketiga dimulai dari bulan Juli, Agustus, dan September. Yang terakhir tahap keempat nanti adalah Oktober, November, dan Desember. Jadi per tahap pencairannya nantinya PKH itu dicairkan dalam kurun waktu 3 bulan pencairan. Jadi 3 bulan itu adalah rank ya atau waktu pencairannya untuk PKH. Kalau untuk BPNT itu pencairannya seharusnya itu per bulan. Tapi kadang ada BPNT yang pencairannya mundur ya. Jadi mungkin BPNT di bulan Januari, Februari, dan Maret dijadikan satu. Entah itu di Februarinya, entah itu di Maret, atau entah itu di Januari ya. Tapi seharusnya kalau BPNT itu cairnya seharusnya tiap bulan. BPNT itu adalah bansos yang berupa sembako ya, yakni beras ya. Lalu tambahan-tambahan dari beras itu misal ada tahu, tempe, buah-buahan, dan lain sebagainya itu BPNT. Kalau PKH itu adalah bansos berupa uang yang ditransfer ke dalam kartu rekening atau kartu KKS. Jadi kalau PKH kan rank pencairannya atau rentang pencairannya yaitu 3 bulan ya. Nah sekarang bulan Juli itu masuk di rank pencairan atau tahap pencairan untuk PKH tahap ketiga. Yakni bulannya yaitu bulan Juli, Agustus, dan bulan September. Jadi PKH di tahap 3 itu bisa jadi cair di Juli, bisa jadi cair di Agustus, bisa jadi cair di September. Itu sah-sah saja. Jadi tidak ada pencairan mundur itu tidak ada. Karena ini masih waktu pencairannya gitu ya. Jadi kalau di bulan Juli nanti PKH tahap ketiganya itu tidak dicairkan oleh pemerintah, berarti mungkin di bulan Agustus. Kalau di bulan Juli, Agustus tidak ada pencairan, berarti di bulan September. Biasanya tidak akan masuk di bulan Oktober, karena bulan Oktober itu adalah rank pencairan PKH tahap keempat. Dan pengalaman-pengalaman sebelumnya untuk PKH itu tidak didobel 2 tahap ya. Jadi 1 tahap selesai, baru nanti tahap berikutnya. Beda kalau BPNT. Kalau BPNT biasanya kadang dirapel beberapa bulan ya. Seperti contoh, dulu pernah rapelan untuk 3 bulan, untuk 2 bulan, dan lain sebagainya. Sehingga kesimpulannya kalau ada netizen yang menyatakan kenapa kok pencairannya mundur, itu bukan mundur ya saudara-saudara ya. Itu bukan mundur. Saya ulangi,
itu masih rentang pencairan bansos. Jadi bansos PKH itu tidak mundur. Nanti kalau lewat dari 3 bulan pencairan ini, Juli, Agustus, September, lalu lewat ke bulan Oktober, nah itu baru pencairan PKH tahap keduanya itu mundur gitu ya. Jadi ini masih belum mundur karena ini masih di 3 bulan rentang pencairan bansos PKH tahap ketiga. Kalau nanti di bulan Juli tidak cair, berarti kemungkinan besar di bulan Agustus gitu ya. Kalau Agustus tidak cair juga berarti di September. Dan pastinya tidak akan masuk di Oktober gitu ya. Jadi saran saya bagi Anda penerima bansos PKH ya, saran saya ya mohon bersabar dulu, Bisa jadi nanti cair di Agustus, bisa jadi nanti cair di bulan September gitu ya. Karena memang PKH itu pencairannya rentang 3 bulan ini ya. Jadi tidak harus di bulan Juli ataupun tidak harus di bulan Agustus gitu. Berikutnya, tidak sedikit juga dari penerima manfaat yang bertanya kepada pendamping terkait kira-kira pencairan PKH itu kapan hari dan tanggalnya. Dan juga mungkin Anda mendapati jika pendamping PKH Anda itu kadang tidak merespon atau kadang tidak menjawab ya, atau mungkin menjawabnya itu tidak pasti atau tidak jelas. Nah, terkait itu saya akan menanggapi. Jadi terkait pencairan PKH, itu yang mencairkan bansos bukan pendamping ya. Jadi perlu digarisbawahi, yang mencairkan bansos PKH Anda itu bukan pendamping PKH, bukan RT, bukan RW, bukan desa, bukan kecamatan, juga bukan kepala dinas sosial ya. Jadi PKH itu dicairkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Yang tanda tangan adalah pihak Kementerian Sosial. Jadi bukan SDM yang ada di lapangan gitu ya. Pendamping jelas tidak mengetahui secara pasti kapan tanggal pencairannya. Karena nanti terkait pencairannya itu pendamping bisa mengetahui apabila sudah ada kabar dari Kementerian Sosial. Jadi apabila sudah ada surat pencairan dari Kementerian Sosial, maka insya Allah nanti pendamping bisa memberitahukan kepada penerima manfaat. Namun hingga saat ini, hari Rabu tanggal 27 Juli ya, itu kami masih belum menerima informasi dari Kementerian Sosial. Jadi kemungkinan memang bansos PKH untuk hari ini atau bulan ini itu masih belum cair. Baik, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagai penutup informasi saya kali ini, saya perlu mengingatkan kembali kepada Anda, khususnya bagi penerima bansos PKH baru ya. Jadi perlu dibedakan antara bansos PKH dengan bansos BPNT ya. PKH itu uang yang ditransfer ke dalam kartu KKS, sedangkan BPNT itu adalah sembako. Biasanya BPNT juga dicairkan dalam bentuk tunai oleh pihak PT POS. Jadi perlu dibedakan antara kedua bansos ini karena tidak sedikit juga dari penerima manfaat yang menganggap ya PKH dan BPNT itu adalah satu bansos. Jadi itu adalah dua jenis bansos yang berbeda. Baik, mungkin itu dulu ya informasi saya kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Ketemu lagi dengan saya Haris di video saya berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.